Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Dani Rizky Firmansyah, NIM 2305101061 dari kelas 6C Universitas PGRI Madiun. Selamat datang kembali di video saya hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat-sehat ya kalian semua. By the way, video kali ini bakalan sedikit berbeda dari video-video biasanya. Di sini aku mau sekalian menuntaskan tugas UAS untuk mata kuliah Teknopreneur saya. Nah, topik yang mau aku angkat hari ini tuh seru banget dan lagi rame dibahas di dunia digital, yaitu seputar TikTok Shop Affiliate. Pasti kalian sering kan kayak lagi asik scroll FYP, terus tiba-tiba tertarik pengen beli sesuatu gara-gara keranjang kuning. Nah, di video ini kita bakalan bedah bareng-bareng bagaimana rahasia rancangan bisnisnya sih. Biar pembahasannya tetap lengkap, nanti aku akan bagi video ini jadi dua bagian. Yang pertama, aku bakal sharing ke kalian tentang perencanaan strategis bisnis ini lewat bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC. Dan yang kedua, ini yang paling seru. Aku bakalan langsung share screen buat ngajak kalian melihat langsung integrasi webpengantar.com serta dashboard Meta Business Suite yang aku pakai untuk memaksimalkan promosi toko digital ini. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara kerja di balik layarnya, tonton video ini sampai habis ya dan jangan di skip. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya bisa mendukung channel ini untuk terus berkembang. Baik, mari kita mulai dari elemen yang pertama, yaitu customer segment. Customer segment fokus utama bisnis ini adalah pengguna aktif media sosial TikTok dari kalangan generasi Gen Z dan milenial. Target pasar ini dipilih karena mereka memiliki kecenderungan berbelanja secara impulsif dan sering mengikuti tren digital atau fenomena fear of missing out atau biasa disebut dengan istilah FOMO. Dengan memahami karakteristik tersebut, kita dapat menentukan jenis konten dan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Setelah mengetahui siapa target pasar kita, pertanyaannya adalah, nilai apa yang kita tawarkan agar mereka tertarik membeli melalui akun kita? Jawabannya terdapat pada elemen kedua, yaitu value proposition. Pada value proposition ini, nilai utama yang ditawarkan yaitu konten ulasan atau review produk gadget yang autentik karena dibuat berdasarkan pengalaman langsung menggunakan sampel produk. Selain itu, dilakukan juga sesi live streaming yang interaktif untuk memperlihatkan produk secara nyata sekaligus memberikan promosi instan seperti flash sale sehingga mampu meningkatkan minat beli audiens. Selanjutnya, bagaimana nilai tersebut dapat disampaikan kepada target pasar secara efektif? Hal tersebut dijelaskan pada elemen berikutnya, yaitu channels. Pada channels atau saluran distribusi, platform utama yang digunakan adalah TikTok melalui konten FYP dan fitur TikTok Live. Proses pembelian dilakukan secara praktis melalui fitur keranjang kuning. Untuk memperluas jangkauan promosi, dilakukan juga cross promotion melalui Facebook dan Instagram yang dikelola secara terpusat menggunakan Meta Business Suite. Setelah konsumen berhasil dijangkau, langkah berikutnya adalah menjaga hubungan baik dengan mereka. Hal ini dibahas pada elemen yang keempat, yaitu customer relationship. Pada customer relationship, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui komunikasi dua arah, seperti membalas komentar pada konten serta menjawab pertanyaan secara langsung saat live streaming. Strategi ini bertujuan buat meningkatkan kepercayaan, memperkuat personal branding, serta membangun loyalitas pelanggan. Dari hubungan yang terjalin dan transaksi yang terjadi, bisnis kemudian memperoleh pendapatan.
Sumber pendapatan tersebut dijelaskan pada elemen yang kelima, yaitu revenue stream. Pada revenue stream atau sumber pendapatan, pendapatan utama berasal dari komisi setiap produk yang berhasil terjual melalui keranjang kuning. Selain itu, terdapat peluang pendapatan tambahan dari kerjasama promosi, endorsement, maupun kolaborasi dengan UMKM dan berbagai brand. Agar pendapatan tersebut terus diperoleh secara berkelanjutan, diperlukan juga aktivitas operasional yang dilakukan secara rutin. Aktivitas tersebut dijelaskan pada elemen yang keenam, yaitu key activity. Pada key activity, aktivitas utama meliputi memilih produk affiliate yang berpotensial, membuat konten kreatif mulai dari copywriting, pengambilan gambar, hingga proses editing video. Selain itu, dilakukan juga penjadwalan promosi lintas platform menggunakan fitur planner pada Meta Business Suite. Seluruh aktivitas tersebut tentu membutuhkan berbagai sumber daya pendukung. Sumber daya tersebut dijelaskan pada elemen yang ketujuh ini, yaitu key resource. Pada key resource atau sumber daya utama, aset yang dimiliki meliputi akun TikTok yang telah dioptimalkan, perangkat seperti smartphone atau kamera, kemampuan dalam membuat konten dan berkomunikasi, serta sampel produk yang diperoleh dari seller untuk kebutuhan ulasan. Dalam menjalankan seluruh aktivitas tersebut, bisnis ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut dijelaskan pada elemen yang ke-8, yaitu key partners. Ini. Pada bagian key partnership ini, mitra utama terdiri dari seller dan brand, penyedia produk, TikTok sebagai penyedia platform, penyedia layanan pembayaran digital seperti e-wallet dan pay later, serta perusahaan logistik dan yang mendukung proses pengiriman produk kepada konsumen. Terakhir, agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik, kita perlu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut dijelaskan pada elemen yang terakhir, yaitu elemen ke-9, yaitu cost structure. Pada cost structure atau struktur biaya, karena berbasis digital, biaya operasional relatif efisien. Pengeluaran utama meliputi kuota internet, konsumsi listrik untuk proses live streaming dan unggah konten, serta investasi jangka panjang berupa peralatan pendukung seperti lighting, mikrofon, atau tripod. Selain itu, terdapat investasi berupa waktu dan tenaga dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Jadi, itulah keterkaitan 9 elemen bisnis model canvas atau BMC pada bisnis TikTok Shop Affiliate yang saya rancang. Setiap elemen saling mendukung sehingga membentuk alur bisnis yang struktur, mulai dari menentukan target pelanggan hingga memperoleh pendapatan dan mengelola biaya operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi teknis kegiatan promosi melalui dashboard Meta Business Suite dan pengantar.com sebagai integrasinya. Oke, setelah kita membahas strategi di balik bisnis model canvas atau BMC, sekarang kita langsung masuk ke demonstrasi teknis operasionalnya. Seperti yang kalian lihat di layar saat ini, platform pertama yang saya buka adalah mengantar.com. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan gambaran singkat dari halaman dashboard utama setelah proses login berhasil dilakukan. Alasan saya memilih mengantar.com untuk operasional penjualan gadget adalah karena platform ini menyediakan layanan pengiriman dengan sistem cash on delivery atau COD yang memudahkan pengelolaan pesanan. Selain itu, tersedia fitur pelacakan pengiriman sehingga penjual dapat membantu status pesanan dengan lebih mudah.
Dengan sistem tersebut, proses pengelolaan order menjadi lebih rapi dan membantu meningkatkan kenyamanan dalam transaksi. Jadi, secara sederhana, mengantar.com saya gunakan sebagai media untuk mengelola pesanan COD di balik operasional toko. Nah, setelah proses pengelolaan pesanan sudah siap, sekarang kita masuk ke bagian promosi untuk mengelola konten media sosial secara lebih efisien. Nah, setelah proses pengelolaan pesanan sudah siap, sekarang kita masuk ke bagian promosi. Untuk mengelola konten media sosial secara lebih efisien, di sini saya menggunakan dashboard Meta Business Suite yang sudah terhubung dengan Facebook Page dan Instagram toko. Berikut langkah-langkah mengunggah sekaligus menjadwalkan konten secara otomatis. Langkah pertama, pada menu sebelah kiri kita, pilih fitur planner atau perencana. Fitur ini berbentuk kalender sehingga kita dapat melihat jadwal seluruh konten yang akan dipublikasikan. Langkah yang kedua, klik tombol Create Post atau buat postingan di pojok kanan atas. Setelah halaman terbuka, pastikan akun Facebook dan Instagram dipilih sehingga satu postingan dapat dipublikasikan ke kedua platform secara bersamaan. Langkah yang ketiga, tambahkan media promosi dengan menekan tombol Add Photo atau tambahkan foto, kemudian pilih gambar. Kemudian pilih gambar produk yang akan dipasarkan. Pada contoh ini saya menggunakan foto. Sebentar, masih loading. Jualan iPhone second 17 Pro Max. Langkah yang keempat, isi kolom caption dengan teks promosi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Caption dapat berisi deskripsi singkat produk keunggulan, informasi harga, serta hashtag yang relevan agar jangkauan postingan menjadi lebih luas. Jadi di sini kita akan memasukkan caption teksnya itu di sini. Dengan cara kita prompt aja menggunakan ChatGPT saja. Begitu. Ini kita hanya mengasih contohnya saja ya. Karena ini saya sudah menguploadnya. Lalu kemudian langkah yang kelima, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penjadwalan konten. Pada bagian bawah halaman, pilih opsi schedule atau dijadwalkan. Kemudian tentukan tanggal dan jam kapan postingan akan dipublikasikan secara otomatis. Sebagai contoh, waktu yang sering dipilih banyak pelaku bisnis adalah sekitar pukul 12 siang atau jam 7 malam. Ketika aktivitas pengguna media sosial cenderung lebih tinggi. Seperti ini contohnya. Ini kita set dulu untuk waktunya. Kita masukkan jam 12. Begini. Setelah tanggal dan jam sudah sesuai, klik tombol schedule di pojok kanan bawah. Sampai di tahap ini, proses sudah selesai. Postingan akan tersimpan dan dipublikasikan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga kita tidak perlu mengunggah secara manual. Dan jangan lupa untuk bagian privasi setting ini kita pilih yang publik, jangan yang reset. Kita pilih yang publik seperti ini. Lalu kemudian kita klik schedule. Nah, itulah demonstrasi singkat mengenai bagaimana saya mengkombinasikan penggunaan mengantar.com sebagai media pengelolaan pesanan COD dan Meta Business Suite sebagai sarana otomatisasi promosi melalui media sosial. Dengan memanfaatkan kedua platform tersebut,
proses operasional bisnis menjadi lebih terstruktur, mulai dari pengelolaan pesanan hingga pemasaran produk secara digital. Demikian presentasi tugas UAS mata kuliah Teknopreneur yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi dalam menjalankan bisnis digital. Saya Dani Rizky Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.